Kelompok 6, perkenalkan, kami beranggota 4 orang. Yang pertama ada Rafael, yang kedua ada Yolanda, yang ketiga ada Cindy, dan yang keempat ada Kayla. Berikut ini adalah materi yang akan kami jelaskan di dalam video. Berikut adalah penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kutu. Yang pertama itu kutu adalah serangga kecil yang hidup dengan menghisap darah manusia atau hewan. Mereka punya tubuh pipi dan kaki yang kuat untuk mencengkram rambut dan bulu. Ada berbagai jenis kutu, seperti kutu kepala, kutu badan, dan kutu rambut kemaluan manusia. Bagaimana kutu menular? Yaitu kutu menular dengan melalui kontak langsung, misalnya seperti kontak kepala dengan kepala, misalnya saat bermain bersama. Yang kedua itu bisa juga berbagi barang pribadi seperti sisir, topi, atau handuk. Yang ketiga itu bisa melalui tidur di tempat tidur yang sama dengan orang terinfeksi. Selanjutnya ada cara mengatasi kutu, yaitu dengan sisir kutu. Gunakan sisir khusus untuk kutu untuk menghilangkan kutu dan nit dari rambut. Terus gunakan sampo anti kutu. Gunakan sampo anti kutu yang dijual bebas di apotek sesuai petunjuk penggunaannya. Selanjutnya ada perawatan medis. Jika kutu sulit diatasi, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Cara pencegahannya itu bisa dengan hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi kutu. Jangan berbagi barang pribadi seperti sisir, topi, atau anduk. Selanjutnya, cuci pakaian dan spray secara teratur dengan air panas. Lalu ada jenis dan siklus kutu. Jenis-jenis kutu yaitu 1. Kutu kepala atau Pediculus humanus capitis. Jenis kutu yang paling umum ditemukan hidup di kulit kepala dan memakan darah. Yang kedua itu ada kutu badan atau Pediculus humanus. Hidup di pakaian dan hidup di tempat tidur. Lalu yang ketiga itu kutu rambut kemaluan atau Tirus pubis. Kutu ini ditemukan di daerah kemaluan dan bulu-bulu di sekitarnya. Lalu ada siklus hidup kutu. Siklus hidup kutu mengalami 3 tahap siklus hidup. Yang pertama, telur atau nit. Telur kutu berwarna putih kecil dan menempel kuat pada rambut atau bulu. Telur menetas dalam waktu sekitar 7-10 hari. Yang kedua itu nimfa. Setelah menetas, kutu berada dalam tahap nimfa. Nimfa terlihat seperti kutu dewasa tetapi berukuran lebih kecil dan belum matang secara seksual. Tahap ini berlangsung sekitar 9-12 hari. Yang ketiga yaitu ada kutu dewasa. Kutu dewasa dapat hidup hingga 30 hari dan bertelur hingga 6 telur per hari. Perkenalkan, nama saya Yolanda Manulam. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh kutu. Yang pertama yaitu penyakit Lyme, disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi yang ditularkan melalui gigitan kutu rusa atau Igodes scapularis dan Igodes pacificus. Gejalanya meliputi nyeri sendi, leher kaku, dan detak jantung menjadi cepat. Penyakit Lyme ini dibagi dari beberapa nama latin. Yang pertama, Borrelia typhus disebabkan oleh bakteri Rickettsia typhi yang ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi, terutama kutu yang hidup pada tikus. Gejalanya meliputi sakit kepala, demam, mual, dan nyeri tubuh. Yang kedua yaitu Mycoplasma haemophilus, yaitu penyakit bakteri atau parasit yang ditularkan ke kucing melalui gigitan kutu, demam, dan nyamuk. Penyakit Ensophagus kedua yaitu penyakit cacar kucing atau cat strep disease, disebabkan oleh bakteri Bartonella henselae yang ditularkan melalui cakaran atau gigitan kucing yang terinfeksi. Kucing menyebabkan bakteri melalui kutu yang terinfeksi. Gejalanya biasanya bervariasi, tetapi seringkali meliputi pembengkakan kelenjar getah bening. Penyakit cacar kucing ini ada 2 nama latinnya. Yang pertama yaitu plague, disebabkan oleh bakteri yang Yersinia pestis dan biasanya ditularkan melalui gigitan kutu yang telah menggigit hewan penggerak yang terinfeksi. Gejalanya dapat meliputi pembengkakan kelenjar getah bening, pneumonia atau septicemia. Yang kedua nama lainnya itu tapeworm. Itu meskipun tidak selalu langsung disebabkan oleh gigitan kutu, manusia dapat terinfeksi cacing pita jika tidak sengaja menelan kutu yang terinfeksi. Seperti anak-anak yang lebih berisiko karena lebih sering bermain di lantai atau area yang berkarpet di mana kutu dapat ditemukan.
Gejala penyakit yang disebabkan oleh kutu dapat bervariasi, dan beberapa penyakit mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali. Tetapi jika Anda mengalami gejala yang mengkhawatirkan setelah digigit kutu, segera konsultasikan dengan dokter agar pencegahan gigitan kutu sangat penting untuk